Hai semua, selamat datang kembali di channel Sehat Tanpa Ribet, di mana kami membahas segala hal tentang keuangan dan investasi dengan cara yang santai dan mudah dimengerti. Hari ini, kita akan membahas topik yang cukup kontroversial dan seringkali tidak diungkap ke publik secara jelas, sisi gelap reksadana saham. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update konten terbaru dari kami. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga. Apa itu reksadana saham? Untuk kamu yang mungkin baru di dunia investasi, reksadana saham adalah salah satu instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio saham. Reksadana ini sering dipilih karena menawarkan potensi keuntungan yang besar seiring dengan risiko yang juga tinggi. Tapi, tahukah kamu kalau ada banyak sisi gelap yang jarang dibahas tentang reksadana saham? Mari kita bongkar satu persatu. 1. Biaya tersembunyi yang tinggi. Salah satu sisi gelap reksadana saham adalah biaya-biaya tersembunyi yang seringkali tidak disadari oleh investor. Biaya ini bisa berupa biaya pengelolaan, biaya penjualan kembali, dan biaya lainnya yang bisa menggerus keuntunganmu. Pastikan kamu membaca prospektus dengan seksama sebelum berinvestasi. 2. Kinerja manajer investasi tidak konsisten. Manajer investasi memegang peran kunci dalam kinerja reksadana saham. Namun, tidak semua manajer investasi memiliki rekam jejak yang konsisten. Ada kalanya kinerja mereka menurun drastis yang tentunya akan berdampak pada investasi kamu. Contoh nyata, kasus Jiwasraya dan Narada. Contoh nyata dari masalah ini adalah kasus Jiwasraya dan Narada. Jiwasraya mengalami kerugian besar karena investasi yang buruk, termasuk di reksadana saham. Narada juga gagal membayar reksadana mereka, yang mengakibatkan kerugian besar bagi para investornya. 3. Risiko pasar yang tinggi. Reksadana saham sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar saham. Ketika pasar mengalami penurunan, nilai investasi di reksadana saham juga akan turun. Ini adalah risiko yang harus siap kamu hadapi sebagai investor. 4. Tidak ada jaminan keuntungan. Meskipun banyak yang mempromosikan reksadana saham sebagai instrumen investasi yang menguntungkan, kenyataannya tidak ada jaminan bahwa kamu akan selalu mendapatkan keuntungan. Kamu harus siap menghadapi kemungkinan kerugian. 5. Potensi kerugian modal. Investasi di reksadana saham bisa menyebabkan kerugian modal, terutama jika kamu menjual unit penyertaan saat harga sedang turun. Penting untuk memiliki strategi investasi yang matang dan siap dengan segala kemungkinan. 6. Kurangnya transparansi. Tidak semua manajer investasi transparan tentang keputusan investasi mereka. Hal ini bisa membuat investor merasa kurang informasi dan tidak bisa memantau perkembangan investasinya dengan baik. 7. Over-diversifikasi. Diversifikasi memang penting dalam investasi, tapi over-diversifikasi bisa mengurangi potensi keuntungan. Beberapa reksadana saham memiliki terlalu banyak saham dalam portofolionya sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal. 8. Keterbatasan likuiditas. Beberapa reksadana saham memiliki keterbatasan likuiditas, artinya kamu tidak bisa dengan mudah mencairkan investasimu kapan saja. Ini bisa menjadi masalah jika kamu membutuhkan dana mendesak. 9. Perubahan regulasi. Investasi di reksadana saham juga bisa terpengaruh oleh perubahan regulasi. Pemerintah atau otoritas keuangan bisa mengubah aturan main yang bisa berdampak pada kinerja reksadana saham. 10. Bias kognitif manajer investasi. Manajer investasi juga manusia yang bisa terpengaruh oleh bias kognitif dalam mengambil keputusan. Keputusan yang tidak objektif ini bisa merugikan kinerja reksadana saham. 11. Keterlibatan pihak ketiga. Terkadang, reksadana saham melibatkan pihak ketiga dalam proses pengelolaannya. Hal ini bisa menambah risiko jika pihak ketiga tersebut tidak kompeten atau memiliki konflik kepentingan. 12. Biaya administrasi yang tidak proporsional. Beberapa reksadana saham membebankan biaya administrasi yang tidak proporsional dengan kinerja yang dihasilkan. Ini bisa menggerus return yang kamu harapkan. 13. Manipulasi nilai aktiva bersih. Ada kasus di mana manajer investasi melakukan manipulasi terhadap nilai aktiva bersih untuk memberikan kesan kinerja yang baik. Ini tentunya merugikan investor yang tidak mendapatkan informasi yang akurat.
14. Efek samping dari menentukan waktu yang tepat. Strategi menentukan waktu yang tepat, yaitu mencoba untuk membeli dan menjual saham pada waktu yang tepat, bisa berisiko tinggi dan seringkali tidak berhasil. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan. 15. Keterbatasan data dan informasi. Investor seringkali menghadapi keterbatasan data dan informasi untuk menganalisis kinerja reksadana saham. Ini bisa mengakibatkan keputusan investasi yang kurang tepat. 16. Risiko valuasi. Valuasi saham dalam reksadana saham bisa menjadi masalah jika penilaian yang dilakukan tidak akurat atau terlalu optimistis. Ini bisa mengakibatkan overvaluasi atau undervaluasi yang merugikan investor. 17. Kepatuhan yang rendah. Tidak semua reksadana saham memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan dan regulasi. Hal ini bisa berisiko jika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan sanksi atau penalti. 18. Pengaruh sentimen pasar. Sentimen pasar yang negatif bisa berdampak besar pada reksadana saham. Hal ini seringkali di luar kendali manajer investasi dan bisa menyebabkan volatilitas tinggi. 19. Efek dari global market. Reksadana saham yang berinvestasi di pasar global juga bisa terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan politik di negara lain. Ini menambah risiko yang harus diperhitungkan oleh investor. 20. Kurangnya edukasi investor. Banyak investor yang masih kurang edukasi tentang reksadana saham. Ini bisa mengakibatkan ekspektasi yang tidak realistis dan keputusan investasi yang buruk. Kesimpulan, jadi, itulah beberapa sisi gelap reksadana saham yang perlu kamu ketahui sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Meskipun reksadana saham menawarkan potensi keuntungan yang besar, kamu juga harus siap menghadapi risiko dan tantangan yang ada. Pastikan kamu melakukan riset yang mendalam dan memahami betul instrumen investasi yang kamu pilih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bagikan juga pengalaman investasi kamu di kolom komentar, kita bisa belajar bersama. Selamat berinvestasi dan tetap bijak dalam mengambil keputusan finansial.